Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Vinky di sini. Jika kalian telah menyimak video materi indeks harga pada bagian 1, maka kalian diperbolehkan untuk lanjut menyimak materi video indeks harga bagian 2. Namun, jika kalian belum menyimak atau belum menyaksikan video materi indeks harga bagian 1, maka tidak diperbolehkan lanjut ke video materi bagian 2. Disimak dulu, diperhatikan dulu. Sudah paham video materi pada indeks harga bagian 1? Maka langsung lanjut pada video materi indeks harga bagian 2. Kali ini kita akan belajar tentang metode perhitungan dari indeks harga. Yang pertama, terdapat cara atau dengan cara indeks harga agregatif sederhana atau biasa dikenal dengan indeks harga agregatif tidak tertimbang. Metode ini sangatlah sederhana, di mana indeks harganya dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Sigma itu apa sih, Bu? Sigma adalah jumlah dari data. Misal, sigma harga 2014 berarti jumlah data dari jumlah data harga pada 2014. Nah, di sini PN adalah harga yang dihitung angka indeksnya dan P0 adalah harga pada tahun dasarnya. Langsung saja di sini Ibu sudah memberikan contoh soal yaitu macam barangnya A sampai E dengan harga barang pada tahun 2014 dan juga 2015 dan kuantitas atau jumlah barangnya 2014-2015. Yang pertama IA sama dengan, mohon maaf ya tulisannya jelek, kursornya agak sulit ini soalnya. Sigma PN-nya sejumlah PN yaitu kita akan mencari harga pada tahun 2015. Jadi sigma PN, sigma P 2015 2300 dibagi P0-nya tahun dasarnya berapa? 2014. Sigma P0 2200 dikali 100 sama dengan, bisa di pause dulu video Ibu dan disamakan ya hasilnya setelah menghitung. Hasilnya adalah 104,55. Nah, masih ingat dengan rumus di awal, yaitu yang pertama jika harga indeksnya lebih dari 100, terjadi kenaikan atau inflasi. Jika harga indeksnya kurang dari 100, berarti terjadi penurunan atau deflasi. Dan yang terakhir, jika harga indeks sama dengan 100, berarti tetap tidak ada kenaikan dan juga tidak ada penurunan. Dari hasil perhitungan di sini berarti terjadi kenaikan sejumlah 4,55%. Jadi harga tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,55%. Cukup mudah ya cara menghitungnya. Ibu rasa sudah paham, langsung saja. Cara kedua yaitu indeks harga agregatif tertimbang. Terdapat beberapa metode menghitungnya. Yang pertama yaitu metode last payers atau IL, di mana metode ini adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun dasar atau H0 sebagai faktor penimbangnya. IL dihitung dengan rumus IL sama dengan sigma dalam kurung PN kali H0 dibagi sigma dalam kurung P0 kali H0 dikali 100.
di mana PN-nya harga pada tahun yang dihitung, P0-nya harga pada tahun dasar, dan H0-nya kuantitas barang pada tahun dasarnya. Di sini sudah terdapat contoh soal dan juga sudah Ibu kalikan ya. PN dan juga H0-nya. P0 dan juga H0-nya. Langsung saja berarti. IL sama dengan sigma PN kali H0. Berarti ini ya, sigma PN kali H0, 210.000. Dibagi dengan sigma P0 kali H0. P0 kali H0-nya 200.000. Dikali 100. Sama dengan 105,00. Berarti pada tahun 2015 terjadi kenaikan harga sebesar 5%. Lanjut ya. Cara yang kedua, metode yang kedua dapat menggunakan dengan PASC atau IP. Metode ini yaitu indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun yang diukurnya itu HIN sebagai faktor penimbangnya. Jika sebelumnya itu metode last pay-raise itu tahun dasarnya dihitung dari HIN 0-nya, lalu PASC ini yang tahun dasarnya itu dengan cara kuantitas barang atau HIN-nya. Dengan rumus IP sama dengan sigma dalam kurung PN kali HIN dibagi sigma P0 kali HIN dikali 100. Penjelasannya sama seperti slide sebelumnya ya, langsung saja. IP sama dengan, yang dicari sama ya 2015. IP sama dengan sigma PN kali HIN berapa? Sigma PN kali HIN 242.500. 242.500 dibagi dengan sigma P0 HIN 240.000. 240.000 dikali 100 sama dengan 101,04 ya, 0,04%. Berarti dapat disimpulkan jika pada 2015 terjadi kenaikan harga sebesar 1,04%. Nah, namun pada metode last pay-raise dan juga metode PASC ini terdapat kelemahan, yaitu jika metode last pay-raise kelemahannya hasil perhitungan itu lebih besar atau overestimate. Karena pada umumnya harga barang cenderung naik sehingga kuantitas barang yang diminta mengalami penurunan. Dengan demikian besarnya HIN 0 akan lebih besar daripada HIN-nya kan. Last pay-raise tadi menghitungnya dengan cara kuantitas barang pada tahun dasar kan, HIN 0-nya kan. Nah, kan misal jika harga cabai itu naik dari 50.000 ke 100.000 kan pastinya ibu kalian biasanya membeli cabai itu 1 kilo karena 50.000, ketika harganya naik menjadi 100.000 belinya kan diturunkan menjadi setengah kilo gitu kan ya. Nah,
Pada perhitungan angka indeks Paasche itu mempunyai kelemahan, yaitu hasil perhitungannya cenderung lebih rendah atau underestimate, karena dengan naiknya harga akan menyebabkan permintaan turun sehingga HIN-nya lebih kecil daripada HIN0-nya. Nah, untuk menghilangkan kelemahan dari kedua cara tersebut, kita bisa menggunakan metode indeks Drobis dan Boyle, atau indeks Irving-Fisher dan indeks Marshall-Elgewart. Nah, metode yang pertama yaitu metode Drobis dan juga Boyle. Angka indeks tertimbang dengan metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ID sama dengan jumlah perhitungan IL ditambah IP dibagi 2. Masih ingat tadi berapa jumlahnya? ID sama dengan jumlah IL berapa? 105,00 ya. Mohon maaf, Ibu lanjutkan. 105,00 ditambah jumlah IP-nya tadi berapa? 101,04 ya. 101,04 dibagi 2, hasilnya sama dengan 103,02. Berarti terdapat kenaikan sebesar 3,02% pada tahun 2015. Lanjut ya. Metode selanjutnya yaitu metode Irving-Fisher, di mana perhitungan angka indeks dengan metode ini merupakan angka indeks yang ideal. Metode ini menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Laspeyres dan juga indeks Paasche. Dengan rumus IF sama dengan akar dari IL dikali IP. IF sama dengan akar dari, masih ingat IL tadi berapa? 105,00 dikali dengan IP 101,04. Sama dengan 1,03,00. Berarti terdapat kenaikan sejumlah 3% pada tahun 2015 jika menggunakan metode Irving-Fisher ini atau IF. Lanjut, metode selanjutnya yaitu metode Marshall-Elgewart atau IM. Menurut metode ini, angka indeks dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dan juga kuantitas tahun N, kemudian mengkalikannya dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun N. Nah, rumusnya yaitu IM sama dengan sigma HIN0 ditambah HIN dikali PN dibagi sigma dalam kurung HIN0 ditambah HIN dikali P0 kali 100. Langsung saja ya contohnya. Ini sudah Ibu kalikan. IM sama dengan 400. 500 ini ya. Dibagi dengan sigma HIN0. 440. Dikali 100 ya. Kepanjangan. Aduh. Kok buruk sekali garisnya. Dikali 100. Nah, dengan
102,484. Berarti terjadi kenaikan sebesar 2,84 pada tahun 2015. Oke, masuk ke cara terakhir yaitu angka indeks rantai. Angka indeks rantai adalah perhitungan angka indeks dengan menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Nah, misalnya menghitung angka indeks tahun 2013 berarti tahun dasarnya 2012. Angka indeks 2014 tahun dasarnya 2013. Angka indeks tahun 2015 tahun dasarnya berarti 2014 dan begitu seterusnya. Seperti contoh di sini, sudah dicontohkan, indeks tahun 2011 menjadi tahun dasar, berarti 500 dibagi 500 dikali 100, sama dengan 100. Pada tahun 2012, PN-nya 600, P0-nya berarti tahun 2011 ya, jumlah 500 dikali 100 menghasilkan 120. Begitu seterusnya caranya. PN dibagi dengan P0. Dan masih ingat kan? Jika sama dengan 100 berarti jika lebih dari 100, 120 berarti terjadi kenaikan sejumlah 20%. Begitu seterusnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai belajar kita pada materi metode perhitungan indeks harga. Jangan lupa poin-poin pentingnya dicatat. Jika masih bingung, bisa disimak kembali videonya dari awal dengan perlahan-lahan atau bisa langsung menanyakan ke WA Group. Sekian, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.